Oke, hari ini tanggal 10 Mei, 10 Mei 2020, itu aku akan jadiin rutinitas ya untuk baca-baca RSS Reader dan nyatet itu ke personal notesku di Zettelkasten. Jadi target hari ini kira-kira mungkin 30 menit ya, kalau kurang mungkin lanjut sampai sejam. Oke. Jadi pertama-tama aku buka Zettelkastenku. Jadi hari ini aku belum sama sekali mulai nulis. Ya, mungkin kita update dulu deh ya. Kita taruh di sini dulu. Kita update Neofim dulu. Sebenarnya update ini nggak terlalu penting sih, cuman rasanya enak aja kalau sudah update. Kita bikin daily notes untuk hari ini. Oke, kita buka browser. Oke ya, ini udah ada listnya ya. Udah ada listnya. Pertama kita buka yang Laravel. Kita baca satu-satu deh. Jadi ini GitHub ngeluarin sebuah fitur baru ya, namanya Codespace, yang memungkinkan developer itu ngoding tanpa harus setup editor dulu di laptopnya masing-masing. Jadi secara cloud itu si GitHub punya editor built-in ya dalam platformnya si GitHub. Query monitor ini kayaknya menarik sih. Ini kadang perlu sih di development ya, kadang kita perlu listen query-query yang di-execute oleh aplikasi kita. Jadi ini aku rasa ini menarik ya. Jadi kita ke reponya kita kasih bintang deh. Nah selain itu agar kita tambahin juga ke notes.
Jadi kebetulan aku udah punya list itu di public notesku, ngumpulin library-library yang menarik terkait Laravel ya. Jadi aku taruh di sini. Laravel Query Monitor. Kita rapiin. Nah, di sini cukup sih. Ya. Ini agak panjang sih. Taruh di bawah lagi. Oke. Horizon Statistic. Oh, ini Laravel Nova sih ya. Aku belum pakai Laravel Nova. Nah, ini sebenarnya artikel yang menarik sih. Apa kita baca deh? Improving PHP Object Ergonomics. Jadi ini sebuah kelas PHP ya, yang mana kelas ini punya beberapa private attributes, dan kemudian ada constructor, ada beberapa value yang dipasing di constructornya yang mungkin bakal jadi default value ya untuk beberapa propertinya. Seperti ini kan di assign ke beberapa private propertinya ya, semua sih. Jadi semua ini di assign ya. PHP, like Java and most classical OOP language, has a single language construct, a class to represent both a product type, a value that is aggregation of multiple other primitive values, and service object, a logical routine that has been pre-initialized with some values. Aku belum ngerti sih kalimat ini ya, tapi kita coba lanjut aja dulu. Sepertinya ini yang nulis punya banyak perspektif dari bahasa pemrograman Java. Jadi dia beberapa kali nyebut sesuatu yang terkait Java. Oh, ini jadi bin convention of every property having a corresponding. Oh, jadi ternyata ada sebuah convention di Java ya, namanya Java bin, kalau setiap properti itu harus memiliki getter dan setter. Jadi kamu nggak boleh punya properti yang public, dan untuk mendapatkan value dan mengubah value-nya harus melalui getter and setter. Mungkin bagian ini sih menarik ya, coba kita highlight.
kita take notes. Sorry, ini jadi hilang deh. Java take notes. Kok hilang lagi sih? Ya, jadi begitulah. Kayaknya ini ada, kemarin ada problem deh kan. Kebanyakan extension ini browser. Tapi apa ya penyebabnya? Nah, jadi udah kesimpan ya teman-teman. Kita mesti coba beberapa kali sih. Kita tambahin PHP tag Laravel Java. Jadi di Java bin convention, Java bin convention adalah sebuah konvensi di mana setiap kelas tidak boleh memiliki properti yang publik. Pengubahan dan akses terhadap value hanya boleh melalui getter dan setter. Kita tambahin notesnya. However, tapi hal itu membawa sebuah masalah kedua, yaitu immutability problem. Secara konsep, most value objects really should be externally immutable. Jadi value object itu seharusnya immutable, dia berpendapat seperti itu. Aku juga belum terlalu ngerti sih ya keuntungan dari membuat sebuah immutable ini ya. Tapi katanya kalau aku baca-baca itu immutable itu bisa mengurangi side effect, yang mana side effect itu semacam perubahan value yang terjadi yang disebabkan oleh fungsi-fungsi lain gitu. Jadi kalau immutable itu kan value-nya nggak bisa diubah gitu. Sedangkan mutable itu bisa diubah. Dan mungkin kalau kita sering pakai hal-hal yang bersifat mutable itu bisa membuat bug-bug ya, terjadinya bug. But that is very verbose that makes creating new object based on previous needless difficult. You have to repeat the entire constructor. When a value object legitimately has a non-trivial number of properties become. Apa ini? Jadi, I see. Jadi ini seperti mungkin ini agar objeknya itu bisa di chaining ya teman-teman. Jadi dia nge-return dirinya sendiri, tetapi yang di return itu clone-nya. Tapi ini keuntungannya apa sih? Oh ya, mungkin karena tadi itu ya, dia ingin objek itu immutable.
Ini banyak banget istilah-istilah yang aku rada-rada nggak ngerti. Sepertinya datang dari Java dan OOP ya. Ini menarik nih. Jadi dokumen property problemnya apa sih? Dokumen property problem. Kalau aku melihat dari keuntungan bikin seperti ini, yang mana ketika kita mau konstruk kelas ini, kita nggak perlu tahu urutan ya. Jadi kalau uh, value yang kita pas ke struktur itu agak panjang, itu lebih baik dijadiin array sih menurutku. Jadi mungkin kalau lebih dari 4 ya jadiin array seperti ini. Jadi kita bebas ya masukin uh, urutannya itu nggak harus ngikutin ya, karena kalau berupa argumen biasa itu kan kita harus masukin sesuai urutan, sedangkan array itu kita bisa urutannya itu tidak penting, yang penting itu isinya. Name parameter memang ada di PHP. Emang ada kayak gini? Emang bisa? Kita coba deh. Penasaran ya? Kita coba di repo.it aja. Kita close biar kita fokus ya. Kita close yang nggak penting, kita close. Oke. Aku akan bikin REPL baru dengan asap PHP. Hemat parameter. Nah, jadi aku akan bikin kelas person private. Ini bisa private ya. String dollar first name. Emang bisa isi tipe data gini ya? Aku nggak tahu sih, kita coba aja. Ini PHP 7.2 sih, kayaknya belum bisa deh kayak gitu. Coba aja deh. Constructor public function. Ini ada string first name, string last name. This first name, this last name. Kemudian Jimmy misalnya, new person. Last name, first name, Jimmy. Itu adalah Jimmy. Kita tambahin setter aja deh. Get first name. Dan this first name. Jadi kalau aku echo get first name, seharusnya aku dapat value-nya itu Jimmy. Ini udah save, ini kita coba run. Jadi kalau PHP 72 belum bisa kayak gini sih. Kan artikel itu pakai. Nah, nggak bisa lah kali. Kalau PHP 7.4 mungkin bisa ya. Oh iya, apa kita pakai Tinker aja ya? Kalau Tinker
itu udah PHP yang terbaru kayaknya sih. Baru ingat kalau aku ada aplikasi Tinkerbell ya. Kita lihatnya ini gimana ya, versi PHP yang dipakai. PHP 73 bro. PHP 74 sih. Kenapa pakai PHP 73? Dapat dari mana sih? Which PHP and local bin. Nah ini coba kita pindahin ke SR local bin. Gimana caranya nyelek? Sini ya teman-teman. PHP. Ya. Coba ke sana. Tapi belum berubah juga sih. Udah berubah. Oke, udah pakai PHP 7.4. Sekarang coba kita bikin kelas. Private string first name string last name. Public function constructor string first name string last name. Jadi Tinker ini enaknya di sebelah kanan itu kita bisa langsung lihat responsnya ya. Jadi bisa dibilang ini coding dengan immediate response. Yang mana itu bagus banget mempercepat iterasi ya. Get first name. And this first name. Nggak bisa. Itu tapi sintaks dari mana sih? Mungkin dia kayak memang nggak bisa sih, cuman kayaknya dia kayak berangan-angan kalau seperti itu bisa. Iya sih kayaknya ini cuman sebuah harapan ya tentang ergonomiknya PHP ya. Oke, kayaknya aku nggak lanjut ya baca artikel ini, kayaknya aku belum terlalu tertarik. Kita lanjut ke next artikel. Mobile app development with Vue. Tailwind static constructor in PHP. Static constructor. Ini apalagi nih berat. Nggak usah dah. Oke, itu aja sih kalau di Laravel kayaknya ya, karena nggak ada menarik lagi. Kita lanjut ke Go. Ya, ini jadi aku lagi belajar Go, jadi aku coba rutin juga baca-baca newsletter tentang Go ya. KD2 itu rilis. Jadi KD itu semacam
web server ya, yang mana Laravel pun bisa pakai KDE juga sih. Dan aku lihat sintaks konfigurasi KDE itu enak banget sih dibandingkan dengan Nginx. Itu konfigurasinya enak dibaca gitu. Ini kemudian ada HTTP client dengan Go. Kayaknya ini menarik sih. Ada retry-nya ya, retry. Kayaknya nggak ada. gRPC. gRPC ini aku masih belum terlalu ngerti sih, tapi sepertinya Everyone, menarik. it's Elliot from tutorialedge.net, and in this tutorial we're going to be looking at the wonderful world of gRPC. Now, I put up a poll earlier in the week asking you what you prefer me to record next, and gRPC was the clear winner. And I'd just like to say thanks to everyone that voted in that poll. Now, as always, the full text version of this tutorial will be available on my website, so I'll leave a link to that in the description below. But for now, let's dive into the wonderful world of gRPC. Now, we'll start off with the theory and why converting in some situations when compared to more traditional setups like REST API. Once we have a firm handle on how gRPC can benefit our systems, we'll then be taking a look at how we can build simple gRPC clients and servers that are written. If you haven't already, I would recommend checking out my other tutorial, which I've covered in the video on topic covers. Again, I'll be leaving a link to that in the description below. Oke, sebenarnya video ini menarik sih, cuman aku belum bisa tonton sekarang kan. Nah, sementara aku tambahin aja ya ke sebuah listku teman-teman. Jadi aku bikin sebuah Trello yang mana itu kak dokumentasi proses belajarku ya. Jadi ini aku tambahin di to-do deh. Aku tak kasih judul biar lebih deskriptif. Beginner's Guide to gRPC in Go. Oke, gRPC. Kasih label ya. Ini aku lagi baca sih. Oke. Loni PDF. Sepertinya library untuk generate PDF ya. Invoice creation. Ini bagus sih. Kita catat deh di notes kita.
ini kita bahasa yang lama lagi nih. Unity Resti Eris. Itu udah berapa menit ya rekamnya? Oke. Oh ya, karena pakai Loom ini aku masih kurang ngerti sih. Nah, kita lanjut aja dulu. Nah, kita habisin dulu go time. Black Hat Go. Sini Black Hat Go. Oh, ini buku teman-teman. Buat hacker-hacker ini. Ini menarik sih ya. Ini nggak terlalu panjang ya, coba kita baca deh. Nah ini saya sempat punya pertanyaan juga ya. Gimana sih masa depan Go ini? Ketika saya memutuskan invest belajar Go ini, saya merasa Go ini bakal jadi bahasa yang banyak digunakan ya, karena iterasinya cepat ya. Walaupun dia compiled language, tapi seperti scripting language kecepatannya. Compile-nya tuh nggak cepet banget. Selain itu bahasanya mudah dipelajari dan literasinya pun bagus banget. Jadi banyak filosofi gitu di artikel. Jadi si Rothbard ini bilang tentang polymorphismnya yang mungkin sering disebut dengan generics. Jadi Golang itu nggak punya generics ya, tapi mungkin Golang tuh punya cara untuk menghandle-nya sendiri ya, yang mungkin itu bakal jadi perbincangan beberapa tahun ke depan. Okay. Ini saya setuju juga. I'm not a fan of type-driven programming, type hierarchy, class inheritance. Itu gila, malah kita ngoding kebanyakan bikin type-nya, tapi Go itu nggak seribet itu type-nya ya. Aku juga agak sulit bilang. Tapi type di Go itu nggak seribet type di bahasa pemrograman berbasis tipe data yang lainnya. Kayak TypeScript itu sangat mudah untuk membuat type yang sangat rumit.
Wow. Yeah, the biggest surprise was when we learned that Go was being used to write malware. Oke, ya itu benar-benar di luar kontrol. Aku sendiri kalau bisa sih pakai VS Code sih bagus banget ya, cuman belakangan itu sering ngehang di laptopku, jadi aku balik lagi pakai Vim. Go is a general purpose programming. Write whatever you want with it. Don't worry about pinning the words any other. See, the problem dengan what other modern programming language the Go experience has taught me that people love to opine about language. Jadi si Ropek bilang nih Google itu nggak memberikan campur tangan berupa pengarahan ya, jadi mereka mensupport tim Go untuk melakukan yang terbaik ya. Jadi Go ini udah 10 tahun teman-teman ya, kalau dibilang bahasa yang baru juga nggak baru-baru amat sih ya. Menarik sih. Kita ambil quote-nya. Itu simpen nggak sih sebenarnya? Oke, simpen sih. Gulang. Oke, jadi dia ditanya tentang burnout ya. Jadi dia bilang untuk menghindari burnout itu kamu pastikan lingkungan itu enjoy dan mendukungnya. Nggak semua orang bisa dapat tempat yang beruntung sih, tapi kalau kita stres kita harus bisa take a break, istirahat, atau mungkin mengganti arah. Benar banget sih, cuma kadang kita nggak tahu arah kita harus kemana ya. Oh ya, jadi Go ini udah jadi semacam bahasa dari cloud computing ya, cloud infrastructure. Jadi kayak teknologi-teknologi cloud infra itu semacam Docker, Kubernetes. Itu ditulis dengan bahasa Go.
Jadi Ropike ini ya mengkoreksi ya bahwa dia itu co-author dari bahasa pemrograman Go karena dibuat oleh beberapa orang, bukan oleh single author. Jadi selain Ropike ada Ken Thompson dan Robert Grisheimer yang ikut juga membuat Go. Oke, sudah baca. Ini ada surveinya, mungkin ada informasi menarik di sini, kita coba, kita close nih. Jepret. Biar fokus, kita harus ingat selalu untuk nge-close yang tidak pentingnya. Oh, jadi developer Go banyak pakai Linux ya? Keren. Wah, banyak yang pakai VS Code, jelas ya gratis. Oke. Wah, ini panjang banget sih, aduh. Kita lanjut ya. Apa ini? Sepertinya menarik. Go HTTP client at interceptor. Wow. Jadi ini kayaknya bisa aku pakai buat masang logger ya, atau di kerjaan kantor ya, karena kerjaan kantor ini pakai Go HTTP client juga. Dan interceptornya apa ya? As in the receiver to HTTP client, we will able to dump request. Oke, kita kasih bintang dan kita tulis di notes kita. Media. Oke.
RTZ CLI podcast player. Ini menarik nih, kita coba. Jadi i3 ini katanya sebuah window manager yang sangat produktif ya. Jadi temenku si Albert pernah kasih lihat itu menarik banget sih. Coba deh, menarik nih kayaknya. Cara installnya gimana ya? Mau pakai Go, ya jelas ya karena dibuat pakai Go. Coba install. Installnya udah selesai. Item, kenapa kita harus nge-config itemnya? Coba kita cek profiles, keys, escape plus. Apa maksudnya escape plus? Hilang. Aku nggak ngerti sih maksudnya apa. Kita coba ya. Aku exit dulu dari session Tmaxku, kemudian jalan Trimax. N Alt Enter. Ctrl B. Kemana sih? Kayaknya ada cara semacam ke mode komennya dia ini.
rada sulit ya, jadi deh kita jangan coba deh, kita balik lagi ya ke tim max kita. Oke. Ini sepertinya menarik sih. Jadi ingat baca titelnya ini, aku jadi ingat tentang cerita dari Istio yang katanya moving dari microservice ke monolithnya. Menurutku sendiri microservice itu agak sulit kalau dengan tim yang kecil ya. Jadi tim itu bakal banyak konteks switching, berpindah-pindah service, kecuali mungkin setiap servisnya itu homogen ya. Jadi strukturnya mirip, itu bakal bisa membantu. Kayaknya nih aku mesti denger ini sih, denger podcast ini ya. Aku masukin ini ke tik-tik. Ya, aku tambahin teks podcast listen right. Oke, aku udah namain ke tik-tik. Oke, gitu aja sih untuk goal selanjutnya di self improvement deh, biar seimbang ya. Resilience. Ini menarik juga. Belum ada transkripnya. Ini menarik juga. Banyak banget hal yang menarik sih. Kita harus bisa keep it fokus ya. Kayaknya hari ini aku gak bakal terlalu ngikutin ketertarikan. Hari ini aku harus kerja ya. Mungkin segini dulu ya videonya. Nanti aku bakal lanjut bikin video lagi, tapi itu aku bakal kerja flow. Building chat with React. Jadi aku ada rencana iseng bikin aplikasi chat yang mungkin bakal membantu sih. What? Ini ternyata ini pakai platformnya mereka ya. Backendnya dari mereka. Tapi mungkin UI-nya bisa ditiru. Enggak sih. Ini udah bawa. Nah, skip lah. Majestic.
Ini bikin emulator pakai JavaScript. Gila. Sing. Ini Tania ini blognya bagus banget sih. I like JS. Modern React. A new JS driven framework. What the hell is this? Oh, God. Nggak ngerti. Wah, ini menarik. Markdown parser. Oke, kayaknya sesi baca RS Reader hari ini cukup segini aja sih. Angkanya lebih dari sejam deh. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya. See you.